Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Aprisilia dengan NIM P272290221664. Di sini saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang kebutuhan pokok dan tujuan hidup manusia. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya, yaitu saya Aisyah Alvina Salsabila dengan NIM P272290222148. Saya Hafiz Mustaqim dengan NIM P272290222151. Saya Rifka Aulia dengan NIM P272290221667. Saya Cindy Ramadhani Ritonga dengan NIM P272290222170. selanjutnya kepada teman saya Aisyah Elviana dipersilakan untuk mempresentasikan hasil kelompok 4. Baik, saya Aisyah Alvina Salsabila akan mempresentasikan mengenai kebutuhan pokok manusia. Jadi kebutuhan pokok manusia dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada kebutuhan primer, yang kedua kebutuhan sekunder, selanjutnya tersier, dan yang keempat kebutuhan manusia berdasarkan sifat, kemudian yang terakhir ada kebutuhan manusia berdasarkan subjeknya. Pengertian kebutuhan pokok. Menurut Imam Al-Ghazali, kebutuhan atau hajat adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya, seperti kebutuhan makanan untuk menolak kelaparan dan melangsungkan kehidupan, kebutuhan pakaian untuk menolak panas dan dingin. Sebagaimana ungkapannya Imam Al-Ghazali, yaitu yang sesungguhnya manusia disibukkan pada 3 kebutuhan, yaitu makanan atau pangan, kemudian tempat atau papan, dan pakaian atau sandang. Makanan untuk menolak kelaparan dan melangsungkan kehidupan, kebutuhan pakaian untuk menolak panas dan dingin, serta tempat pakaian untuk menolak panas dan dingin, serta menolak dari kerusakan. Kebutuhan memang harus dipenuhi, sedangkan keinginan hanyalah sebatas keinginan kita saja. Barang yang merupakan kebutuhan bisa jadi berubah menjadi keinginan jika dipenuhi secara berlebihan. Dalam konteks kemaslahatan agama, memperkenalkan 3 tingkat, yaitu kebutuhan pokok atau primer, atau nama lain daruriyat, kemudian ada kebutuhan sekunder atau hajiyat, selanjutnya kebutuhan tersier atau kamaliyat, yang merupakan hal-hal penyempurna dan kenyamanan hidup. Kebutuhan pokok yang pertama ada kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang berhubungan untuk mempertahankan hidup layak. Kebutuhan primer harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup, setelah itu dilanjutkan dengan kebutuhan sekunder dan tersier. Kebutuhan primer dibagi menjadi 3, yang pertama ada sandang, pangan, dan papan. Sandang sendiri adalah kebutuhan manusia untuk hidup layak, seperti pakaian. Setiap manusia membutuhkan pakaian sejak lahir untuk menutupi tubuh mereka. Contoh sandang lainnya yaitu kebutuhan seragam sekolah, buku, alat tulis, sepatu untuk siswa sekolah. Pangan merupakan manusia yang membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Mereka membeli makanan untuk pemenuhan kebutuhan utama. Selanjutnya ada papan, kebutuhan primer lainnya adalah rumah untuk tempat tinggal. Rumah yang layak termasuk kebutuhan utama manusia untuk tinggal dan menetap. Kemudian ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang berhubungan dengan usaha menciptakan atau menambah kebahagiaan. Kebutuhan sekunder bisa dipenuhi setelah primer. Sekarang ini kebutuhan sekunder menjadi hal penting untuk kehidupan manusia. Contoh kebutuhan sekunder yaitu kendaraan pribadi, kulkas, mesin cuci, telepon, rak, dan masih banyak lagi. Kebutuhan sekunder ini sifatnya menjadi pelengkap kebutuhan primer. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya kebutuhan tersier. Setelah memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, manusia tidak lepas dari kebutuhan tersier. Pada dasarnya, kebutuhan tersier adalah kebutuhan manusia pada barang dan jasa yang tergolong mewah. Kebutuhan tersier ini dipakai untuk orang mampu sesuai intensitas penggunaan. Contohnya, kebutuhan tersier adalah membeli mobil mewah. Kebutuhan manusia berdasarkan sifat. Yang pertama, kebutuhan jasmani.
Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berkaitan dengan fisik seseorang pada barang dan jasa selain makanan. Manusia membutuhkan minum, obat-obat, vitamin untuk tubuh sehat. Contoh lain dalam bentuk jasa yaitu kebutuhan mendengar musik, menonton bioskop. Yang kedua, kebutuhan rohani. Manusia membutuhkan kebutuhan bersifat kejiwaan atau rohani. Contoh rohani ini adalah mendengarkan ceramah agama, beribadah, memberi nasihat tentang budi. Kebutuhan rohani dibutuhkan untuk menjaga diri tetap menjadi pribadi yang baik. Selanjutnya, kebutuhan manusia berdasarkan subjek. Yang pertama, individu. Kebutuhan setiap orang bisa beragam dan berbeda antar satu dengan yang lain. Kebutuhan bisa berbeda sesuai profesi, usia, jenis kelamin, agama, dan masih banyak lagi. Contoh sederhana kebutuhan seorang siswa di sekolah yakni memakai sepatu, pakaian, dan baju olahraga. Yang kedua, kebutuhan kelompok. Antar kelompok satu dengan kelompok lain bisa dibedakan kebutuhannya. Kebutuhan kelompok ini digunakan untuk kebutuhan bersama. Kebutuhan kelompok ini digunakan untuk publik dan masyarakat, seperti pembuatan rumah sakit, sekolah, jembatan, dan jalan raya. Contoh lainnya yaitu warga menabung kemudian dananya untuk membuat taman desa. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Tujuan hidup manusia terbagi menjadi 6. Yang pertama ada tujuan hidup manusia menurut agama Islam, tujuan hidup manusia menurut agama Kristen, tujuan hidup manusia berdasarkan agama Katolik, tujuan hidup manusia berdasarkan agama Hindu, tujuan hidup manusia berdasarkan agama Buddha, dan tujuan hidup manusia berdasarkan agama Konghucu. Dan yang pertama, tujuan hidup manusia menurut agama Islam. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengemban amanah dan menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Dengan melihat asal mula kejadian manusia, kita dapat mengetahui bahwa Allah memberikan kelebihan bagi manusia dalam hal akal dan pengetahuan yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Adapun tujuan utama manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agar dapat menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah tujuan hidup manusia di bumi yang disebut dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang pertama, menyembah Allah. Adapun tujuan hidup manusia yang paling utama adalah untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai hamba Allah, manusia wajib menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Manusia juga harus menjadikan rukun iman dan rukun Islam sebagai pedoman hidupnya. Dan yang kedua, menjalankan perannya sebagai khalifah. Manusia adalah khalifah di muka bumi, dan setiap manusia adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Istilah khalifah di sini adalah pemimpin di mana manusia bertanggung jawab menjaga keberlangsungan hidupnya dan alam sekitarnya. Dan yang ketiga ada meneruskan ajaran Islam. Tidak hanya beribadah dan menjalankan tugasnya sebagai khalifah, manusia juga wajib menuntut ilmu dan meneruskannya pada generasi selanjutnya. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan menurut Islam yang menyebutkan bahwa ilmu pendidikan Islam bukan hanya ilmu yang diajarkan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi juga untuk menuntut perilaku manusia dan menunjukkan perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Tujuan hidup manusia menurut agama Kristen. Rick Warren dalam buku The Purpose Drive Life menjelaskan bahwa tujuan hidup orang Kristen jauh lebih besar daripada prestasi pribadi, karir, ambisi, ketenangan pikiran, bahkan lebih besar dari sekedar tujuan keluarga. Lebih lanjut, dia mengatakan, jika Anda ingin tahu mengapa Anda ditempatkan di tempat ini, Anda harus memulainya dengan Allah.
Anda dilahirkan oleh tujuannya dan untuk tujuannya. Jika kita ingin mengetahui tujuan yang Allah tetapkan bagi manusia dan khususnya bagi orang Kristen, kita harus melihat apa yang Tuhan tuliskan di dalam kitab suci. Berikut merupakan tujuan hidup manusia menurut agama Kristen. Pertama, memuliakan Allah dan etos hidupnya. Memuliakan Allah merupakan satu konsep besar yang sangat penting untuk dipahami oleh orang Kristen dalam hidupnya. Segala sesuatu yang dilakukan dengan perkataan atau perbuatan harus dilakukan dalam kerangka itu. Konsep memuliakan Allah dalam hidup orang Kristen dapat disebut sebagai etos hidup, way of life, mindset, world view, yang harus menggerakkan dan menuntun orang Kristen kepada suatu cara hidup yang betul-betul menyenangkan Allah. Kolose 3:17-23. Memuliakan dan menikmati Allah. Dalam kerangka hidup memuliakan Allah saja, orang Kristen menemukan dan mengalami makna hidup yang sejati, dan hanya dalam proses itu pula orang Kristen dapat menikmati anugerah Allah seutuhnya. Dengan demikian, sejatinya orang Kristen tidak menentukan tujuan hidupnya sendiri. Dia harus kembali kepada tujuan Sang Pencipta, arsitek hidup dan penyelamatnya, memuliakan Dia dan menikmati Dia selamanya. Adapun tujuan hidup manusia menurut agama Katolik. Yang pertama, kita hidup di dunia ini untuk mengenal dan mencintai Allah. Dua, kita hidup di dunia ini untuk melakukan kebaikan menurut kehendak Allah. Yang ketiga, tujuan hidup umat Katolik adalah suatu saat kembali ke surga menurut Katekismus Gereja Katolik. Ia berasal dari Allah dalam mana segala sukacita surgawi baik di bumi dan di surga ada padanya. Lebih lanjut, kita harapkan berada dalam kekekalan dan kebahagiaan yang tiada akhirnya. Hal itu jelas terungkap dalam Injil mengenai Tuhan Yesus, "Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup." Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya yaitu tujuan hidup manusia menurut agama Hindu. Agama Hindu memberikan tempat yang utama terhadap ajaran tentang dasar dan tujuan hidup manusia. Dalam ajaran agama Hindu ada suatu sloka yang berbunyi Maksartam Jagadita Yacha Iti Dharma, yang berarti bahwa tujuan beragama adalah untuk mencapai kesejahteraan jasmani dan ketentraman batin atau kedamaian abadi. Ajaran tersebut dijabarkan dalam konsep catur purusa arta atau catur warga adalah 4 dasar dan tujuan hidup manusia, yaitu dharma, arta, maksa, surga adalah persinggahan sementara. Selanjutnya ada tujuan hidup manusia menurut agama Buddha. Tujuan hidup menurut agama Buddha adalah Silen Boga Sampada atau hidup bahagia, memperoleh kekayaan dunia dan dhamma. Silena Sugatim Yanti yang artinya mati masuk surga, terlahir di alam bahagia. Silena Nibutim Yanti yang artinya tercapainya nibbana. Itulah tujuan hidup agama Buddha. Selanjutnya ada tujuan hidup manusia menurut agama Konghucu, yaitu agama Konghucu tidak pernah mempengaruhi surga dan neraka, melainkan suatu ungkapan seorang Junzi itu ke atas, istilah keharibaan Tian, puncak kebaikan, puncak iman, puncak doa atau Tao, jalan suci dan lain-lain. Tujuan hidup sesuai dengan hukum Tuhan, Tianli, adalah bahwa manusia harus menata kehidupan sesuai ketika saat sekarang hidup di dunia. Hidup yang sesuai dengan Tianli itu adalah hidup yang berkebajikan. Segala kegiatan yang disukai dan disukai Tian, yakni berbakti kepada orang tua, memuliakan orang besar, memuliakan sabda para nabi, dan memuliakan firman Tian, Tuhan Yang Maha Esa.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di room chat yang ada di Soleta. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.